Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Di video sebelumnya, kita sudah membahas Dynamic Routing, EGRP, dan juga OSPF. Nah, sekarang kita akan membahas Dynamic Routing BGP. Nah, untuk EGRP dan OSPF itu masuk ke dalam IGP. Kita tuliskan IGP. IGP itu memiliki kepanjangan Interior Gateway Protocol. Nah, untuk BGP itu masuk ke dalam EGP. EGP itu memiliki kepanjangan Exterior Gateway Protocol. Nah, apa sih bedanya IGP dan EGP itu? Nah, untuk IGP itu adalah AS dan untuk EGP itu adalah inter AS. Apa sih AS itu? AS itu ibaratkan perusahaan, misalkan Google.com. Nah, Google ini kan ada banyak router dan juga server. Misalkan AS-nya adalah 100. Lalu misalkan ada Facebook.com dan misalkan AS-nya adalah 200. Nah, untuk menghubungkan Google ke Facebook itu menggunakan yang BGP. Untuk EGRP dan OSPF itu digunakan di dalam perusahaannya. Misalkan router ketemu router. Nah, kalau misalkan semuanya dihubungkan, router yang banyak dari Google dan router yang banyak dari Facebook itu menggunakan yang BGP. Oke, langsung saja kita masuk pada Cisco. Di sini kita akan membuat topologi dua router. Oke, kita tambahkan routernya di sini dan di sini, lalu kita tambahkan untuk PC-nya. Oke, sebelah sini dan sebelah sini. Kita hubungkan dari router ke router, lalu dari router ke PC dan dari router ke PC. Oke, di sini kita tuliskan untuk IP address-nya. Di sini gig 00, IP-nya 10.10.1/30 dan gig 00 juga 10.10.10.2/30. Oke, lalu untuk yang gig 01 di router 0.192.168.1.1/24. Lalu di gig 00 sebelah sini 192.168.2.1/24 dan di PC-nya 192.168.1.1/24 dan di PC sebelah sini 192 oke 192.168.168.2.2. Oke, seperti ini kita konfigurasikan untuk IP-nya. Oke, kita konfigurasikan di PC-nya terlebih dahulu. Oke, di sini kita masuk pada IP konfigurasi. Di sini IP-nya 192.168.1.2, lalu subnet max-nya, lalu default gateway-nya 192.168.1.1, lalu di PC sebelah sini kita masukkan IP-nya 192.168.2.2, lalu default gateway-nya 192.168.2.1. Itu untuk konfigurasi di PC-nya. Oke, lalu kita konfigurasi di routernya. Oke, di sini kita no shutdown-kan terlebih dahulu. Oke, kita masuk pada mode privilege lalu global konfigurasi. Di sini kita masuk pada interface range gig 00 sampai 1, lalu no shutdown.
Oke, kita exit, lalu kita masuk pada interface gig 01, lalu IP address-nya 192.168.1.1, lalu subnet max-nya 255.255.0. Oke, seperti ini. Kita enter, lalu untuk yang gig 00, interface gig 00, lalu IP address 10.10.10.1. Nah, untuk slash 30 itu subnet max-nya berarti 255.255.255.252. Oke, seperti ini. Lalu di router sebelah sini kita no shutdown-kan terlebih dahulu. Oke, masuk pada global konfigurasi, lalu interface range gig 0, 0 sampai 1, no shutdown. Oke, lalu masuk pada interface gig 00, masukkan IP-nya, yaitu 10.10.10.2. Lalu subnet max-nya 255.255.252. Oke, lalu masuk pada interface gig 01, lalu IP address 192.168.2.1, lalu subnet max-nya 255.0. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi BGP-nya. Oke, di sini kita masuk pada router 0. Di sini kita masuk router BGP, lalu kita coba tanda tanya. Nah, untuk BGP itu kita memasukkan autonomous system number. Oke, di sini kita masukkan 1, lalu kita enter. Nah, untuk melakukan dynamic routing itu kita harus mengadvertise terlebih dahulu. Untuk yang AZRP itu kita masukkan network-nya, lalu IP-nya, dan jalurnya lewat mana. Nah, untuk yang OSPF itu masukkan network, lalu IP-nya, wildcard, dan areanya. Nah, untuk yang BGP ini kita harus memasukkan tetangganya dulu. Nah, di sini tetangganya adalah gig 00 yang terhubung ke router. Oke, di sini kita ketikkan neighbor, lalu masukkan yang 10.10.2 ini. 10.10.10.2. Oke, kita coba tanda tanya. Nah, di sini kita ketikkan remote AS. Kita coba tanda tanya lagi. Di sini ada AS of remote neighbor. Untuk AS remote neighbor ini, misalkan suatu perusahaan ini adalah Google dan ini adalah Facebook. Untuk yang Google AS-nya adalah 1 misalkan, dan untuk yang Facebook AS-nya adalah 2. Berarti kita masukkan tetangganya, yaitu 2. Kita enter. Sekarang kita akan mengadvertise IP-nya. Oke, kita masuk network, lalu 10.10.10.0, lalu kita masukkan subnet max. Di sini 255.255.255.252. Oke, kita enter. Lalu untuk yang 1.0, 192.168.1.0, lalu max-nya 255.255.255.0. Oke, itu untuk yang di router 0. Lalu kita konfigurasi di router kedua, router 1 ini. Oke, kita coba exit, lalu masuk router
BGP 2. Oke, lalu kita masukkan untuk netboardnya, yaitu 10.1, 10.10.10.1, lalu remote AS 1. Seperti ini, lalu kita lakukan untuk advertise-nya network 10.10.10.0, lalu masukkan max-nya 255.255.255.252. Oke, lalu untuk yang 2.0 192.168.2.0, lalu max-nya 255.255.255.0. Oke, lalu kita coba cek do show IP route. Nah, di sini ada yang B, teman-teman. Itu 1.0 dan 2.0. B itu artinya adalah BGP. Nah, di sini lalu kita coba komunikasi dari PC 0 ke PC 1. Pilot awal-awal kita coba lagi. Nah, sudah sukses, teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan satu router lagi. Oke, kita tambahkan routernya sebelah sini dan tambahkan untuk PC-nya juga. Oke, kita hubungkan dari router 1 ke router 2 dan dari router 2 ke PC 2. Oke, di sini kita akan tuliskan untuk IP-nya terlebih dahulu. Oke, di gig 00 ini IP-nya adalah 20.20.20.1/30. Lalu gig 00 sebelah sini, tadi di gig 02, sekarang 20.20.20.2/30 untuk yang gig 00. Lalu gig 01 192.168.3.1/24. Lalu untuk PC-nya 192.168.3.2/24. Oke, seperti ini. Kita konfigurasikan IP di PC-nya terlebih dahulu. Di sini IP-nya 192.168.3.2, lalu subnet max-nya default gateway-nya 192.168.3.1. Oke, kita noshutdown-kan terlebih dahulu. Di router kedua, di router 1 terlebih dahulu, kita masuk interface gig 02 no shutdown. Lalu masukkan IP address-nya 20.20.20.1, lalu subnet max-nya 255.255.252. Oke, lalu di router ketiga atau router 2 di sini kita no-shutdown-kan. Di sini kita masuk pada mode global konfigurasi, lalu interface range gig 00 sampai 1 no shutdown. Oke, kita masuk pada interface gig 00. Lalu masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.2, subnet max-nya 255.252. Oke, lalu untuk yang gig 01, interface gig 01. Oke, lalu IP-nya 192.168.3.1, lalu subnet max-nya 255.0. Oke, itu untuk konfigurasi IP address-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi BGP-nya. Nah, di sini di router 1 itu AS-nya adalah 1, di router 2 adalah 2, dan di router ketiga ini adalah 3. Oke, langsung saja kita konfigurasinya. Di sini kita masuk
ke router kedua. Oke, di sini kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan router BGP 2. Oke, lalu masukkan untuk board-nya, yaitu di sini board-nya adalah 20.2, 20.20.20.2. Lalu remote AS 3. Oke, lalu kita lakukan advertise-nya. Network 20.20.20.0. Lalu max-nya 255.255.255.0. Sorry, titik 252. Oke, lalu di router ketiga atau router 2 ini kita coba exit dulu, lalu router BGP 3. Oke, lalu kita masukkan untuk tetangganya, yaitu 20.0, 20.1, 20.20.20.1. Lalu kita masukkan remote AS-nya, remote AS 2. Oke, lalu kita lakukan untuk advertise-nya. Network di sini kita masukkan 20.20.0. Lalu max-nya 255.255.255.252. Oke, lalu untuk yang 3.0, 192, 168, 3.0, lalu max-nya 255.255.255.0. Oke, sudah. Lalu kita coba lihat di router ketiga. Di sini kita coba lihat do show IP route. Oke, di sini ada yang B, yaitu 1.0, 2.0, dan 10.10.0. Kita coba lihat di router kedua atau router 1 ini, do show IP route. Nah, di sini ada 1.0, 2.0, dan juga 3.0. Oke, kita coba lihat juga di router kesatunya, do show IP route. Nah, di sini juga ada 20.0, 1.0, 2.0, dan 3.0. Oke, kita coba lakukan komunikasi dari PC 0 ke PC 2. Oke, awal-awal gagal, kita coba lagi. Oke, sudah sukses teman-teman. Nah, itu untuk dynamic routing BGP. Oke, mungkin ini saja